Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Kita akan lanjutkan untuk kuliah dinamika populasi ikan. Di sini kita akan melanjutkan untuk analisis dengan model analitik. Nah, di sini kita akan mencoba menggunakan software Visat. Nah, software Visat sendiri kita bisa download di web ini di fao.org ini Visat, dan software ini free ya. Jadi software ini merupakan software statistik yang merupakan paket program yang dikembangkan oleh FAO, Food and Agriculture Organization, Fisheries and Agriculture Department. Dan Visat sendiri artinya adalah the FAO ICRAM Stock Assessment Tools. Di sini software ini mempunyai fasilitas yang sangat lengkap untuk meneliti perikanan ya. Dan kita bisa mengakses dan mendownload software ini di web ini FAO.org ini. Kita tinggal search, kemudian kita bisa ini menu download ini ke sini. Kita tinggal klik ini, kita akan mendapatkan softwarenya, kemudian kita install. Setelah kita install, kita akan bisa buka seperti ini. Pada kasus kali ini yang akan kita analisis adalah data panjang. Jadi di sini kita sudah mempunyai sampel ikan yang diambil selama 6 bulan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi mulai 9 April, 9 Mei, 9 Juni, 9 Juli, 9 Agustus, dan 9 September tiap bulan. Kemudian ini data-data ini diambil di sampel penangkapan ya. Kemudian dari data tersebut, sampel ikan panjang itu kemudian dikelaskan, sudah masuk ke ring kelas. Jadi ini kelas 8 cm sampai 8,5 cm, ini 9 cm sampai 9,5, ini 9,5 sampai 10, dan seterusnya. Jadi di sini untuk yang Agustus, untuk yang panjang 13 sampai 3,5 itu 1. Untuk yang panjang 13,5 sampai 14, 2. Untuk yang panjang 14 sampai 14,5, 11, dan begitu seterusnya. Ini untuk yang bulan April. Kemudian ini yang sampel pada bulan 9 Mei. Nah, dari 9 Mei ini yang ikan yang panjangnya 8 sampai 8,5 ada 1 ekor. Kemudian yang panjangnya 8,5 sampai 9, 3. Ada yang panjangnya 9 sampai 9,5, 6. Yang panjangnya 9,5 sampai 10, 13, dan begitu seterusnya. Nah, kemudian bulan Juni juga seperti itu, Juli, Agustus, dan September. Nah, sehingga di sini kita mendapatkan data kelas panjang. Kemudian data ini kita akan analisis, kita akan cari laju pertumbuhan ya, L infinite sama K laju pertumbuhan. Kemudian kita akan mencari mortalitasnya, sehingga kita bisa menduga status pemanfaatan ikan tersebut. Pada kasus ini adalah jenis ikan lemuru yang datanya diambil di Selat Bali. Tahapan selanjutnya adalah buka software Visat ya, kemudian kita new sini. Nah, ini kita simpan. Nih. Save. Nah, kemudian kita mendapatkan menu ini ya. Nah, di sini kita isi spesies yang kita ambil, kita kasih nama lemuru. Nah, Bali. Nah, kemudian di sini order identifier-nya ini Selat Bali. Nah, karena di sini kita pakai satuan unitnya cm, ini tetap cm. Nah, kemudian ini yang pertama sesuai dengan data, ini yang pertama pada panjang 8. Ini 8. Kemudian di sini kelas intervalnya 0,5. Ingat komanya ini pakai titik. Kemudian kita enter, nah ini akan berubah. Nah, kemudian baru di sini kita masukkan tanggal sampelnya.
tanggal-tanggal sampelnya. Jadi nanti data ini kita tinggal copy paste saja dari Excel. Ini ya, tanggal 9 bulan 4 ya, 2012. Ini semuanya kita kosongkan saja. Tapi kalau nanti Anda melakukan ini dan ada data dan informasi, bisa diisikan. Oke, kemudian enter lagi. Nah, ini yang tetap tanggal 9 bulan 5 2012. Oke, kemudian enter lagi, tanggal 9 Juni ya, 6 2012. Oke, enter lagi, 9 7 2012. Oke ya, enter lagi, kemudian 9 8 ya, bulan 8 2012. Oke, tanggal 1 9 2012. Oke, nah, ini kita sudah mendapatkan baris seperti ini. Ini kemudian kita bisa enter sampai sesuai dengan panjang di Excel ini, panjang 20. Ya. Kemudian setelah itu kita bisa kopikan data ini dari Excel ini ya, kita blok di Excelnya ini, kita copy, kemudian kita pastekan di Visat ini, Ctrl V. Nah, di sini datanya sudah masuk. Kemudian kita bisa save. Kemudian setelah masuk, nah, kita akan lanjutkan analisis data di Visat ini. Nah, untuk pertama kita ke akses, kemudian ke Directory of LF data ini, kemudian pilih Elevan 1. Nah, di sini di Elevan 1 ini data sudah masuk, kita masuk ke respon surface. Nah, respon surface di sini L infinite dan K untuk setiap sampel per bulan. Yang pertama kita ke sampel pertama. Nah, kemudian di sini start length ini kita cari pada sampel terbanyak pada bulan pertama. Jadi di sini 15. Sehingga kita arahkan ke 15. Nah, kemudian untuk L infinite ini kita perkirakan dimulai sekitar panjang 20. Jadi estimasinya L infinite ini panjang rata-rata terpanjang ini antara 20 sampai 31. Nah, kemudian di sini kita compute. Nah, oke. Nah, di sini kemudian kita cari yang merah dengan nilai yang terbesar. Jadi ini adalah yang terbesar merah 0,31. Nah, kita coba cek di sini untuk yang sampel bulan pertama 0,316 dengan L infinite 24,4 dan K 0,51. Kemudian yang kedua, bulan kedua ini terbanyak bulan Mei 15,5. Ini 15,5 kita arahkan ke 15,5. Nah, kemudian kita compute. Nah, kita cari ini yang tertinggi ini 0,341. Kita klik sini 0,341 dengan L infinite 24,4, 24,4, kemudian K nya 0,51. Begitu juga kita lakukan untuk bulan-bulan selanjutnya. Ini bulan ketiga dengan panjang tertinggi 16, kita compute. Nah, kita
cari ini yang tertinggi. Nah, ini nilainya kita ketik di sini. Ini untuk yang bulan Juli, terus paling banyak pada panjang 16,5 dan tertinggi ini. Ini untuk bulan Agustus, ya, paling banyak 11,5. Jadi L infinite sama K-nya. Ini untuk yang September, ya, dengan start length-nya 12,5, kita dapatkan yang tertinggi ini 25, infinite-nya 25,5, K-nya 0,51. Ingat, saat kita membuat ini L infinite-nya ini kita estimasi, kita perkirakan di atas dari semua ini, jadi sekitar 20 sampai 31. Kemudian kita ke automatic set ini. Di sini kita coba yang automatic set. Nah, ini L infinite dan K-nya kita cari dengan nilai yang tertinggi. Nilai yang tertinggi ini 0,457. Saya beri warna, ya. Ini kita masukkan di sini L infinite-nya 24,95, kemudian K-nya 0,51. Kemudian kita compute. Nah, ini jadinya 24,85 sama K-nya 0,51. Jadi ini kalau kita pakai automatic set ini kita mendapatkan L infinite dan K ini. Kemudian kalau kita pakai K-scan, ya, K-scan di sini ini, ya. Ini kita compute dulu. Nah, kemudian kita coba di sini L infinite-nya kita masukkan yang tadi 24,95. Kemudian ini kita compute. Nah, nilainya nih 24,95 sama 0,5. Jadi ini dengan beberapa metode nilainya hampir berdekatan. Kemudian kalau kita ingin mengeluarkan plot VBGF-nya, itu kita klik ini. Nah, kita lihat, nah ini plotnya. Nah, kemudian kalau kita ingin mengeluarkan plotnya, nah ini garis-garis cohort, ya, line cohort. Kemudian ini bisa kita print, ya, kita print ini bisa kita cari ke print to PDF. Ini kita bisa print to PDF. Ini, ya, saya kasih nama ini dan kita save. Nah, grafik ini sudah akan kita dapatkan dalam bentuk PDF. Kemudian selanjutnya kalau kita mau mencari mortalitas, kita ke akses mortality estimation, Z from study state sample, kemudian ini length converted catch curve. Nah, ini, nah di sini kemudian kita ke ini catch curve. Catch curve ini kita masukkan L infinite dan K yang kita tadi dapatkan. Misalnya di sini kita bisa pakai yang K-scan ini 24,95, kemudian K-nya 0,5. Kita bisa memilih salah satu metode yang sudah kita dapatkan tadi. Kemudian kita klik compute data point. Nah, ini kita dapatkan Z 4,49. Kemudian extrapolate probe-nya ini kita isi. Kemudian di sini ini informasi ini untuk mencari Z kita memakai metode Pauli. Nah, metode Pauli itu ini rumus metode Pauli, bahwa di sini metode Pauli ini membutuhkan K, ya, laju pertumbuhan L infinite sama suhu rata-rata di perairan tersebut. Ya, kita akan cari suhu rata-rata di perairan Selat Bali. Dari hasil kita googling di perairan Selat Bali rata-rata 27,42, sehingga di sini kita isi 27.42. Nah, kemudian kita proses. Nah, setelah kita proses ini di sini kita akan mendapatkan Z-nya. Z kita ini 4,49,
kemudian M-nya 1,18, F-nya 3,31, dan E-nya 0,74. Kemudian kita bisa memprint ini data ini ya di dalam PDF. Ini hasil PDF-nya. Dari hasil ini kita bisa simpulkan ya, Z di sini dari rumusnya Z sama dengan F plus M, kemudian E sama dengan F per Z. Jadi Z-nya jadi 4,49, kemudian M-nya ya kematian alami 1,18, F kematian karena penangkapan 3,1, dan E 0,74. Bahwa di sini disimpulkan bahwa jika E lebih besar dari 0,5 maka kondisinya overfishing. Ini overfishing ya. Kemudian jika E kurang dari 0,5 underfishing dengan atau mendekati 0,5 MSW, dan di sini nilai E-nya 0,74. Jadi kondisi lemuru di sana berdasarkan dari data tadi kondisinya adalah overfishing. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.